Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada pertemuan pertama mata kuliah kewarganegaraan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok 7 itu ke bagian tema sosial. Dan kita itu mengambil judul yang bullying, tentang bullying. Pada observasi kami melakukan kasus bullying yang terjadi pada seorang perempuan yang kasusnya itu terjadi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bentuk bullying itu seperti kekerasan pada fisik atau dipaksa mengerjakan tugas si pelaku. Disadari atau tidak, kita semua pasti pernah mengalami atau berada di posisi yang berkaitan dengan bullying, entah itu jadi korban, pelaku, atau hanya melihat tindakan bullying tersebut. Bullying bukan sekedar masalah perilaku, tapi masalah empati dan karakter. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang apa itu bullying, hasil wawancara terhadap korban bullying, dan solusi yang dapat dilakukan. Untuk pengertian bullying itu sendiri akan dijelaskan oleh saya. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang, baik itu secara fisik, verbal ataupun non-verbal. Bullying ini dapat memberikan dampak serius bagi si korban bullying ini, seperti kehilangan rasa percaya diri dan menjadi malas untuk bersosialisasi. Pelaku bullying harus ditindak tegas agar bisa memberikan efek jerah bagi pelaku bullying tersebut. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara. Ya, untuk hasil observasi secara langsung, kasus ini terjadi selama 6 tahun dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Terjadi karena pelaku merupakan bagian dari keluarga dari korban, karena si pelaku ini merasa berkuasa dan melihat si korban ini bisa untuk ditindas. Pelaku melakukan tindakan fisik seperti pukulan dan menendang korban, dan pelaku non fisik seperti pemalakan, dan korban dipaksa untuk mengerjakan tugas dari pelaku. Tindak lanjut dari keluarga dalam menasihati pelaku agar tidak melakukan bullying terhadap si korban ini. Namun pelaku ini tidak terima, dan ketika di sekolah pelaku lebih parah lagi dan meminta si korban ini. Korban merasa sedih dan tertekan, sehingga memiliki motivasi untuk keluar dari bullying ini dan memutuskan untuk masuk ke sekolah tingkatan SLTP yang mungkin si pelaku ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Solusi yang diberikan dari korban untuk kasus bullying ini adalah untuk berani melawan dan melaporkan kala agar bisa ditindaklanjuti dan tidak dikira sebagai candaan semata. Untuk konferensi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh saudari Jawa. Baik, untuk yang selanjutnya itu kita melakukan wawancara melalui Zoom, dan berikutnya akan membuat angket berupa Google Form yang kami sebar melalui Instagram dan status WhatsApp. Ini untuk mencari dan memperkuat data. Seperti yang kita ketahui, kalau korban bullying itu jarang sekali ada yang ingin speak up. Nah, untuk hasil observasi melalui Zoom, kasus bullying verbal itu dari kelas 4 SD. Korban mengalami bullying secara verbal, di mana korban itu sering diejek dan dijauhi oleh teman-temannya selama 1 tahun. Pelaku itu berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh untuk sekolah, dan juga pelakunya itu kurang menyukai si korban. Tetapi di sini si korban itu lebih untuk memilih dia, karena mungkin belum berani untuk bilang juga, bukan karena masalahnya selesai. Si pelaku ini lebih memilih untuk menghindar dari pelaku bullyingnya agar tidak satu lingkungan lagi dengan si pelaku. Dari sini kita belajar bahwa kalau dia
untuk speak up, bercerita kepada guru ataupun orang tua untuk mendapatkan support agar masalahnya tidak terus berkelanjutan. Dan yang selanjutnya itu hasil dari angket atau Google Form. Kalau dari hasil angket yang kita sebar, ternyata banyak sekali responden yang merasakan, yang mengalami atau melihat tindakan bullying di sekolah. Jenis bullying yang sering terjadi itu berupa bullying verbal, contohnya kayak diejek, dikucilkan, dan dijauhi temannya. Penyebabnya itu dikarenakan kurangnya pengawasan dan pendidikan berkarakter. Sebagian responden ada yang berani melaporkan, tapi banyak juga yang lebih memilih diam. Nah, artinya kesadaran tentang anti-bullying masih harus ditingkatkan di lingkungan sekolah. Untuk pemutaran selanjutnya akan dilakukan oleh Saudara Dini. Solusi dalam penanganan kasus bullying diantara satu, memberikan edukasi tentang empati dan anti bullying. Dua, memberikan dukungan kepada korban. Tiga, berani melawan atau melaporkan ketika terjadi bullying. Empat, menegakkan aturan dan memberi sanksi pada pelaku. Lima, meningkatkan peran guru dan orang tua. Enam, menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 7 dapat disebutkan jika lingkungan seperti sekolah atau kampus tidak ada lagi ejekan atau kekerasan, siswa atau mahasiswa akan merasa aman menjadi dirinya sendiri, dan itu akan memudahkan siswa atau mahasiswa mengembangkan kemampuan dirinya. Sekian dari kami.